nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. An Usaid bin Hudairin radhiyallahu anhu qala, Usaid bin Hudair radhiyallahu an menceritakan, bainama huwa yaqra'u minal lail, ketika ia membaca dalam sholat malam surat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah, meski tidak disebutkan berapa ayatnya. Kalau disebut secara mutlak begini berarti nyasa surat, meskipun mungkin pada waktu kejadian ini belum turun semuanya Al-Baqarah, tapi di masa belum turun semuanya juga Al-Baqarah mahnya panjang gitu. Minimalnya sajus kan Al-Baqarah 2 juz seperempat. Wa farasuhu marbutah, kudanya saat itu diikat indahu di sisi dia. Dalam riwayat lain disebutkan Usaid bin Hudair ini sholatnya di bagian rumah tempat menyimpan kurma yang belum dipetik. Mungkin kalau di lembur dulu di dapur, legakan dapur di lembur. Nah, di sana ada kuda diparkirkan, dikandangkan. Kayak kita motor misalkan di garasi. Nah, ini sholatnya di garasi ini. Ketika Usaid bin Hudair baca surat Al-Baqarah dalam sholat malam, idz jalatil faras, tiba-tiba kudanya bergerak-gerak, ngamuk gitu, siga nu hayang kabur teu daek cicing. Fasakata, maka Usaid bin Hudair pun diam dulu. Dari awal membaca mah kuda teh biasa, tapi udah agak lama kemudian kuda itu gelisah ya. Kuda mah mantes gelisah teh da teu ngarti. Kalau kita imam bacaan panjang gelisah kenapa ini? Jangan-jangan kayak kuda. Fasakata, lalu Usaid terdiam sejenak, berhenti. Misalkan baca surat Al-Baqarah sudah sampai wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Berhenti dulu. Fasakatat, dihentikan bacaan mah jol kuda teh cicing gitu. Nah, naon cenah kuda teh. Faqara'a, lalu Usaid melanjutkan lagi membaca fajalatil faras. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun wa dhallalna 'alaikumul ghamatros. Fajalatil faras, eta kuda kembali lagi bergerak-gerak. Wah, teu daek cicing gituan. Fasakata, atuh Usaid bin Hudair teh diam lagi ya. Misalkan sudah sampai ayat ulaikal ladzina ashtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul adzab wala hum yunsarun.
Eureunna Usaid bin Hudair teh wasaqatatil faros. Kuda itu kemudian berhenti lagi. Teu gerak-gerak deui. Jika nama protes ya kuda teh bacaana panjang deui padahal manehna teu ngeuleuh salat. Naon urusana. Summa qara'a kemudian lanjutkan lagi baca. Wa ataina Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul dan seterusnya. Fa jalatil faros. Eta kuda kemudian bergerak-gerak lagi. Sigan hayang kabur. Fan sorofa. Lalu kemudian Usaid bin Hudair pun menghentikan bacaannya, menghentikan sholatnya. Pansoropa itu berpaling balik kanan. Wa kana ibnu Yahya qoriban minha. Anaknya Yahya tidur di dekat dia. Kayak anak kita nya nu apet. Tahu pas bangun bapaknya nggak ada, turun. Saya sedang sholat di bawah ngagoler gigireun gitu. Atau kalau saya belum pulang, belum tidur, saya pulang, Pak bobo di mana? Di dieu bade ngetik heula, ngagoler gigireun meja, atau di kursi. Ini juga Yahya kemudian begitu. Tahu bapaknya sedang sholat, tidur di sana gigireun bapana. Kudana kan teu daek cicing. Khawatir fa asfaqu an tusibahu. Takut kuda itu mengenai Yahya. Bisi katijak nya, bisi dijejak ku kuda. Falamma jatarrahu ketika Usaid menarik anaknya diais, dibawa ke dalam. Rafa rasahu ila sama, tidak sengaja kemudian kareret terlihat ke langit. Hatta ma yaraha, sehingga dia tidak melihatnya lagi. Ini kata para ulama ada kalimat yang dibuang, yang dijelaskan di bawahnya. Jadi ketika diais Yahya kareret ke langit, di langit itu ada awan yang mendekat yang terang. Pas dilihatnya kemudian menjauh sampai tidak terlihat. Ruas satu banyak sok bapak menker sholat itu tiba-tiba ada awan yang mendekat terang. Apalagi zaman itu belum zaman listrik. Ayeuna mah zaman listrik jadi tidak terlalu terasa. Falamma asbaha, lalu keesokan harinya hadatsan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Usaid melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Iqra ya ibn Hudair, Iqra ya ibn Hudair. Baca saja terus Ibnu Hudair, baca saja terus Ibnu Hudair. Kenapa berhenti? Qala fasfaqtu ya Rasulullah anta tu Yahya wa kana minha qariban. Saya takut Rasul kuda itu menginjak Yahya, karena Yahya tidur dekat saya, dekat kuda. Farafa'tu ra'si fansuraftu ilaih, maka saya mengangkat kepalaku lalu saya ambil Yahya. Farafa'tu ra'si ila sama, lalu saya angkat kepalaku ke langit. Fa idza mithlu dhullah, nah ini yang tadi, maka ternyata ada yang seperti awan. Fiha amsalul masabih, di awan itu ada seperti lampu-lampu terang, caang awan.
Fa kharajat, tapi kemudian awan itu menjauh. Hatta la araha, sampai saya tidak melihatnya. Qala, Nabi bertanya kepada Usaid, wa tadri madzaka, kamu tahu enggak apa itu? Qala la, tidak. Qala tilkal malaikah danat li sautik, itu teh malaikat yang mendekat karena suara bacaan kamu. Walau qara'ta, seandainya kamu terus membacanya, la asbahat, pasti subuhnya, yang turun nasu ilaiha, jamaah semua bisa melihat malaikat itu. La tatawara minhum, tidak akan ada yang tersembunyi dari mereka. Mereka bisa melihat, nah ini malaikat teh. Kejadian ini kata Ibnu Hajar diceritakan juga oleh sahabat yang lain, yaitu Al-Bara bin Azib. Kemungkinan besarnya ini sama kejadiannya terkait sahabat Usaid bin Hudair. Kalau tadi Usaid bin Hudair sendiri yang bercerita, kalau ini mah orang ketiga, bukan pelaku, bukan orang yang mengalami, Al-Bara bin Azib. Kalau ada perbedaan keterangan normal lah ya. Kayak kita melaporkan kejadian final SEA Games, wah cenah rame main bal teh SEA Games, rame naon, oh Garlut. Kajian menang Garlut. Tapi kejadiannya beda dengan apa yang dituturkan ku Indra Safri misalnya. Pan minta hampuranya Thailand teh kemudian dimaafkan. Urang mah pan ngambek keneh. Ngeunah pisan gitu. Ada perspektif yang berbeda antara yang menonton dengan yang mengalami langsung. Jadi kalau ada dikit-dikit data, itu bukan beda perspektif atau saling mengisi. Nah ini sekarang dari Al-Bara bin Azib, ini orang ketiga yang mendapatkan cerita tentang Usaid bin Hudair. Qala, kata Al-Bara, kana rajulun, ada seorang sahabat, yaqra'u surat Al-Kahfi, dia baca surat Al-Kahfi. Wa ila janibihi hisan marbutun bisyatonaini, di sampingnya ada kuda yang diikat dengan 2 tali, di talian, dicangcang, dikunci, motor mah kunci ganda di. Fataghasathu sahabah, tiba-tiba ada awan yang menutupi dia. Di dieu mah disebutkeun cangna. Faja'alat tadnu wa tadnu, lalu kemudian awan itu mendekat lagi. Wa ja'ala farasuhu yanfiru, lalu kudanya pun kemudian lari. Nah dari perspektif Al-Bara mah kudana teh nepikeun ka kabur. Falamma asbaha, keesokan harinya, subuh harinya, ata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzakara dzalika lahu, lalu kemudian dia menceritakannya kepada Nabi seputar kejadian itu. Faqala, lalu Nabi menjawab, tilkas sakinatu tanazzalat bil Qur'an, itulah sakinah, ketentraman yang turun karena bacaan Al-Qur'an. Kata Ibnu Hajar berarti saling mengisi. Kalau tadi mah surat Al-Baqarah, kalau ini mah surat Al-Kahfi, berarti nya Al-Baqarah nya Al-Kahfi. Al-Kahfi mah sigana geus beres. Al-Kahfi itu 12 halaman, 6 rakaateun ditambah
Al-Isra-nya setengah halaman. Ini jadi dalil bahwa beginilah sunnah sholat malam, baca surat-surat yang panjang. Dadina Qur'ana ge kitu, wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Malam yang panjang, bukan malam yang pendek. Jadi kalau kita masih pendek, ya bagus daripada henteu tahajud. Tapi belum terlalu bagus. Yang sunnah betul-betul itu kalau kita sholat malam panjang. Contoh di sini baca Al-Baqarah, baca surat Al-Kahfi. Ada tongwaka Al-Baqarah lah bapak mah Al-Kahfi. Al-Kahfi itu kalau saya 6 rakaat karena satu rakaatnya 2 halaman. Kalau bapak-bapak mau 1 halaman 12 rakaatin gitu. Kalau mau setengah halaman berarti 24 rakaatin surat Al-Kahfi itu. Silakan ya. Ini sunnah bacaan sholat malam. Maka dari itu para ulama sepakat boleh dalam sholat malam itu sholatnya sambil melihat mushaf. Dah hese ngapalkeun mapanya. Tong boro bapak atuh santri bagi adu belajar ngapalkeun Quran teh. Tong boro santri ustad wae ge hese ngapalkeun Quran teh. Komo bapak-bapak yang tidak sehari-hari ya nungkulan Al-Qur'an, ustad wae nungkulan Al-Qur'an sapopoena hirup ti Al-Qur'an gitu kasarnya. Hese ngapalkeun Quran teh. Apalagi yang tidak setiap hari. Maka dari itu para ulama membolehkan. Hadisnya ada di Sahih Bukhari ya, amal Zakwan itu imam keluarga Abu Bakar, termasuk di sana ada Aisyah. Aisyah enggak melarang Zakwan kalau sholat malam di bulan Ramadan baca mushaf. Padahal Zakwan teh hafid Al-Qur'an, hafal Qur'an. Dan hafal Qur'an oge jangankan sekelas Zakwan, seorang ulama tabi'in, Nabi pun kadang ada lupanya dikasih tahu. Kasih tahunya oleh Jibril nya, ari urang mah da teu aya Jibril nah. Maka kalau ada lupanya boleh lihat mushaf. 4 mazhab semuanya sepakat boleh kecuali Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah hanya menyebut makruh. Tapi muridnya Muhammad Asy-Syaibani menjadi guru Imam Syafi'i dan Imam Abu Yusuf membolehkan, silakan. Bahkan kata Imam Asy-Syafi'i kalaupun harus mengubah gerakan, misalkan sambil begini kudu nasi dakep kieu, ieu mah bari kieu. Kata Imam Syafi'i enggak apa-apa itu gerakan salat. Anggap we jika Nabi salat ngais incuna. Kan mau mungkin kieu, berak ngais Nabi begini, pasti beginilah. Ya. Sah sholatnya, sah. Ya. Tapi para ulama tidak ada satupun yang saya baca yang memfatwakan boleh dalam sholat wajib. Nah, lah tuh sholat wajib mah kukulhu palak binas ke beres. Tuh kudu panjang-panjang deh. Kalaupun panjang paling anaba atau anaba mapanya piraku teu apal incu bapa lagi ararapal. Nah, anaba mah. Amayata sa'alun mah di semua TKA, TPA, madrasah diniyah pasti diajarkeun ararapal. Padahal can bisa maca Quran. Ya. Itu kayak santri di saya ya. Maca Quranna macaan lancar. Tapi hafalannya kemarin laporan dari gurunya terus 7 juz Ustaz. Anu 5 juz mah kemarin Ramadan dites di online kan aya na YouTube. Satu sore menjelang buka saum 1 juz 5 hari berturut-turut. Di Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat lancar. 5 juz, yang 2 juznya nanti ya. Padahal ngaji Quran can karena bagus mendengarnya. Budak mah meureun keur mah pinter can loba ngadengin ararani
Ai urang ni resep ngadenge nu aneh, ngadenge Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Prabowo gitu, pinuh ya. Jadi kurang si asup. Yang kedua, ini jadi dalil boleh sholat malam itu bacaannya dikeraskan. Kani keras bacaannya sampai kuda wah gelisah gitu. Dan ketika sholat malam atau ketika baca Quran dalam sholat boleh terputus-putus karena ada kendala. Tadi kan berhenti dulu bari ngareret kuda teh bisi nijeka Yahya. Diboleh ketika kita sholat kalau ada kendala ngareret lah ya. Kayak Nabi kan ngais Hasan, ngais Husain, ngais Umamah kan moal mungkin kieu teu ningali pasti ningali ngareret ya, melirik. Selama itu dalam konteks sholat boleh, karena takut ada sesuatu yang mengganggu sholat. Hari itu mah bapaknya keur sholatna masbuk di belakang, aya ibu ngaliwat hayang ngareret we. Eta mah mengurangi pahala sholat, dicopet pahalana ku setan gitu kan. Di Bulughul Maram sudah dibaca hadisnya, ikhtilasun yahtalisuhu syaiton min sholatil abdi. Yang bapak keur sholat ngareret luak lieu kieu leungit pahalana dicopet ku setan ya. Tapi tong geus cenah batalkeun. Nah, itu berarti batal, hilang pahalanya. Balikan deui kitu deui rurat tereret deui. Hilang pahalanya itu ya. Meskipun tidak menggugurkan sholatnya secara keseluruhan. Tapi kalau ini ada kendala kan ditakut ya itu kuda ngamuk. Berhenti dulu. Saya juga kalau mengimami kemarin misalkan tarawih, anak saya yang batita 2, wah di payun leba anu mimbar teh naon teh kadang gegelutan urang keur ngimaman tarawih teh power diam dulu pisah heula teh henteu aya gelutnyaan gelutan palaur kan budak pisah heula lanjut lagi baca gitu. Kadang naik kana mimbar ngagajeleng nya ditewak we atuh da power berhenti dulu gitu. Atau ada anak-anak berisik di belakang teungeul nya kaneng-kaneng we ngalieu we heula gitu polototan kakara cara ricing lanjut lagi bacaan boleh, tidak kemudian membatalkan sholat. Kemudian yang berikutnya ini jadi dalil bahwa sakinah itu turun bareng dengan malaikat. Makanya di Al-Quran, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Itu konteksnya dalam perang mah kenapa kaum muslimin sakinah? Lantaran yakin dibantu ku malaikat. Alam yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bisalasati alafim minal malaikati munzalin. 3.000 malaikat cenah diturunkeun. Bala in tasbiru wa tattaqu wa yatukum min fawri madza yumdidkum rabbukum bi 5,000 minal malaikati murdifin. Berturut-turut 5.000 ge bisa diturunkeun. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum wa litatma'inna qulubukum bih. Itu sebagai kabar gembira buat kalian dan agar kalian tumaninah, tentrem, tumaninah. Itulah Allah menurunkan sakinah ke dalam hati kaum mukminin sehingga mereka bertambah keimanannya di samping keimanan yang sudah ada. Dan catatan berikutnya, sakinah dan malaikat itu mungkin turun dalam wujud yang nyata, bungkelekan
yaitu di balik awan yang terang. Tapi ini yang disebut oleh para ulama karomah. Karomah itu nggak bisa disaintifikasi. Jadi tong nepikeun kaki cek babat teh. Lamun hayang salat tahajud di deukeutan ku awan anu caang, baca surat Al-Baqarah, ajak budak nu leutik sare di dieu, simpan kuda gigireunna gitu. Eta mah dukun. Nggak boleh kan, nggak ada sesuatu, nggak ada seorang pun yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Jangankan kita, Nabi Muhammad pun tidak bisa mengulang-ulang mujizat. Atau diulang-ulang mah jadi saintifikasi kan, jadi sains. Sains itu kan sesuatu yang berulang-ulang ya. Kayak kita dulu di SD diajari air mengalir dari atas ke bawah gitu. Begitu, selalu begitu. Itu berarti berulang-ulang mah sains ya. Dan mujizat itu nggak bisa sains. Nabi mancer ti dieu China ketika nggak ada air. Apakah setiap nggak ada air Nabi pasti bisa mengeluarkan air di balik-balik jarinya? Teu anger wae tayamumna ya. Sampai pernah di satu safar nyuruh Ali cari air lila gitu. Datang-datang mau ibu-ibu anu musyrik bawa wadah air. Nabi wudu dari sana, semua kemudian bisa wudu. Pan bisa mancer mangga, Nabi teh langsung kieu. Ya. Apakah Nabi Musa selalu mukul tongkat keluar cai ke batu? Enggak juga. Jadi tetap kumaha Allah. Karomah juga demikian. Hanya para ulama sepakat seandainya karomah itu dialami oleh manusia hari ini atau bahkan oleh kita, bisi urang ngalaman bedel kieu tong sieun. Itu teh wujud sakinah, malaikat turun ngan bapak tong ngahaja-haja keur salat tahajud teh kieu. Aya awan turun teh gitu. Ulah salat mah darwe sing husu. Ke mun geus aya nu koceak tah eta jigana aya awan. Tingali keluar si horeng lain awan, naon tere hujan. Jadi ini sangat mungkin terjadi meski tidak bisa kita pastikan bahkan prediksi kapan ini terjadi. Dan malaikat yang ada di balik awan ini bukan di sini saja kan, di hadis lain kata Nabi, ada seseorang yang ketika berjalan di padang pasir tiba-tiba didekati oleh awan, lalu awan itu ngomong, datangi Bapak Ahmad bin Hamid, contoh Fulan bin Fulan, petani, ikuti saja aliran air dari air hujan ini, turun hujan tuturkeun caina ngalir kaman sampai ke sebuah kebun. Ditanya, Bapak Ahmad bin Hamid. Oh iya, kenapa Bapak nanya nama saya? Nama Bapak disebut ku awan yang ini airnya turun ke sini. Malaikat di balik awan. Oh gitu. Kenapa cenah Bapak sampai disebut namanya di balik awan? Bukhari Muslim ya, hadisna Bukhari Muslim pasti benar. Ya, bapak-bapak tong ngaragukeun, bisa kafir ngaragukeun hadis Nabi, bahayain karsuna. Ya. Oh, saya mungkin karena kebiasaan saya setiap panen sepertiga saya peruntukan buat keluarga saya, sepertiga buat modal usaha lagi, sepertiga buat fakir miskin. Jadi mun bapak gajina 15 juta, 5 juta jang keluarga, 5 juta jang ngembangkeun usaha, 5 juta jang fakir miskin. Itu sampai disebut namanya di balik awan. Tapi lamun bapak tong gitu tong ngarep-ngarep aya awan. Nyebut nabi bapak ulah. Karomah itu kan kalau bukan ke nabi, kalau ke nabi istilahnya mujizat. Selebihnya dari itu, meskipun
sakinah dan malaikat itu tidak turun dalam wujud nyata nubungkelekan, sakinah dan malaikat itu akan selalu ada di setiap aktivitas kita membaca Quran, apalagi dengan tadarusnya. Tadarus itu setoran hafalan Quran. Dalilnya wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul satu kaum di satu rumah dari rumah-rumah Allah, maksudnya masjid, yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu, dan mentadarusnya. Nah ini yang memang susah ya kita amalkan, tapi minimalnya tadilah maca bareng. Tadarus itu praktiknya ya sama dengan seperti sekarang bulan-bulan sebulan terakhir sebelum PAT itu atau PAS ya di pesantren saya itu bulan setoran hafalan Quran. Enggak ada KBM, tapi di Malaras Cide gitu sampai 4 masjid, sampai kutab kelas semua penuh ngarariung aya dina foto IG-na ge. Kieu ngarariung setoran hafalan Quran. Itu tadarus kayak Nabi dengan Jibril. Nabi teu nyeramahan Jibril piraku. Jibril teu nyeramahan Nabi, da Jibril lain ustad ya. Bukan kajian, itu tadarus. Tadarus itu menyetorkan hafalan Quran, dikoreksi. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka sakinah, ketentraman. Kenapa turun ketentraman? Kalau Bapak sudah hafal Quran meskipun sedikit, bisa Bapak baca dalam sholat malam, taeta nu sakinah teh. Menikmati bacaan Quran dalam sholat itu sakinah. Makanya ketika Nabi gelisah, banyak tekanan, lompatna di titah sholat ngaji Quran. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kadituna wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ya, nu tadi wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Sebelumnya inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Tuh sapake Quran jeung salat. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Tuh baca Quran tartil itu dalam sholat malam. Makanya kata Allah, inna sanulqi alaika qawlan thaqila, berat kanu hatena tentrem gitu. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diliputi oleh rahmat. Naon rahmat teh? Baca we surat Ar-Rahman. Semua nikmat Allah yang Allah berikan, sepertiganya di dunia, 2/3 di akhirat. Matak diulang-ulangan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah itu kan anugerah Allah. Ini bagi orang yang rajin ngaji Quran. Wa hafathumul malaikat, dikurilingan ku malaikat. Ini malaikat nih sedang berjejal, nanti katingali we kurang. Ikut malaikat itu menjadi saksi kita. Malaikat itu selalu bersemangat kalau di masjid ada kajian-kajian, ada kajian keilmuan, ada baca Quran. Ari urang teh sumangat, padahal malaikat mah surgaeun ya, sumangat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan menyebutkan mereka yang baca Quran itu, yang bermajlis Quran itu di hadapan para penghuni langit. Tuh lihat di Masjid Baitur Rahman ya, jamaahnya sedang
menikmati membaca Quran, kajian Quran, tadarus Al-Quran. Kalau Allah merasa bangga dengan kita, berarti ini jaminan surga dek teteng terem kumaha. Ini sebagai dorongan dari Nabi SAW agar kita berinteraksi dengan Al-Quran itu sampai tentrem, sampai sakinah, dan itu pertanda malaikat sudah dekat dengan kita. Ulah siga tokoh-tokoh anu dilaluhur Quran dikaji bari marane lagi ragu kan Quran teh cara radel. Engko nujulul Quran diperingati di istana negara, tapi ragu kan Al-Quran teh, boro-boro kanu sakinah, gelisah we gitu. Bahkan aya capres nu ngutip Al-Quran wae ge politik identitas nanaon ni sararieun dibacakeun Quran. Komo Pak Amin Rais mah pan nya togmol dolalah hidayah. Ini kalau menurut bahasa Al-Quran, wah, bekisieun we ngadenge Pak Amin Rais maca Quran gitu. Nah ini harus jauh dari sifat kita. Kita semakin dekat dengan Al-Quran, semakin yakin, semakin sakinah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.